Di MotoGP Italia 2021, Marc Marquez terjatuh. Dengan kondisi fisiknya, dan fakta bahwa itu kali kedua beruntun ia crash, bagaimana partisipasinya di MotoGP Catalunya pada akhir pekan nanti? Marc Marquez terjatuh di lap-lap awal balapan MotoGP Italia pada hari Minggu tanggal 30 Mei kemarin. Rider Repsol Honda itu pun tak kuasa melanjutkan balapan, sebagaimana nasib yang juga ia alami di MotoGP Prancis pada seri balapan sebelum ini. Crash di Mugello itu turut memunculkan kerisauan tersendiri terkait dengan kondisi fisiknya. Usai crash di Jerez pada MotoGP 2020 tahun lalu, Marc Marquez praktis sudah melewatkan sepanjang musim lalu dan 2 seri awal musim ini. Sekembalinya ke lintasan balap di seri ketiga MotoGP 2021, dengan kondisi fisik belum prima, Marc Marquez langsung mampu memberi indikasi positif lewat finish ke-7 dan ke-9 dalam 2 seri tersebut. Tapi hasil itu kemudian dilanjutkan dengan sepasang crash beruntun, termasuk di Mugello kemarin. Namun, bukan Marc Marquez namanya jika tak terus berjuang. Minggu depan atau pada Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021, akan digelar seri ke-7 yang digelar di sirkuit Catalunya yang notabene kampung halaman Marc Marquez. "Ya, saya akan ada di Barcelona untuk membalap," kata Marc Marquez menepis spekulasi, seperti dilansir Motosan. "Saya tidak terjatuh dengan telak," lanjut Marquez, merujuk pada momen crash dirinya di MotoGP Italia. "Aku tetap di bagian tengah sirkuit, dan hal itu memang tidak mengenakan, tapi kami akan bisa tampil lebih bersaing di Montmeló," katanya. Di sirkuit de Barcelona Catalunya, Montmeló, di kelas utama MotoGP, Marc Marquez sudah 2 kali meraih kemenangan di sana yakni pada 2014 dan 2019. Bos Yamaha terkesan dengan kejeniusan Fabio Quartararo di MotoGP Italia 2021. Fabio Quartararo berhasil meraih podium pertama di MotoGP Italia 2021. Hal ini pun membuat dirinya kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP dengan raihan 105 poin. Start dari posisi pertama, ia mampu mempertahankan hingga akhir balapan. Ia sempat di posisi kedua saat balapan berlangsung di belakang Francisco Bagnaia. Ia terus menempel sampai Francisco Bagnaia terjatuh di lap 2 dan membuat Quartararo menempati posisi pertama. Hingga akhir balap, posisi Fabio Quartararo tetap berada di peringkat pertama. Performa apik Quartararo pun mendapatkan komentar dari manajer tim Yamaha, Massimo Meregali. Meregali pun mengaku sangat terkesan dengan kejeniusan Quartararo kala memenangkan balapan di MotoGP Italia 2021. Fabio melakukan pekerjaan luar biasa dalam balapan kali ini. Dia merasa sangat emosional setelah mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati Jason Dupasquier, pembalap Moto3 yang meninggal, jelas Meregali, dikutip dari laman resmi Yamaha. Akan tetapi, dia masih berhasil melakukan pekerjaan dengan baik, tetap berkonsentrasi penuh. "Sejujurnya, datang ke sini kami tidak menyangka bahwa kami akan memenangkan perlombaan di Mugello dan terutama dengan margin yang lebih nyaman," sambungnya. Fabio dan krunya bekerja sangat cerdik akhir pekan ini untuk memperbaiki pemetaan dan mencoba menyelamatkan ban sebanyak mungkin, dan sisanya adalah usaha dari Fabio, tuntas pria berkebangsaan Italia tersebut. Perjuangan Joan Mir latihan pakai ban bekas. Pasca dilakoni MotoGP Italia 2021, kabar datang dari rider Suzuki X-Star, Joan Mir, yang mampu finish di podium. Pembalap tim Suzuki X-Star itu finish di belakang rider asal KTM, Miguel Oliveira. Oliveira berhasil finish dengan podium kedua tepat di belakang Fabio Quartararo. Walaupun hanya finish di posisi ketiga, namun Mir ungkap sangat puas atas hasil yang diperolehnya di sirkuit Mugello itu. Bagi Mir ini adalah podium keduanya musim ini, sebelumnya ia finish posisi 3 pada GP Portugal yang digelar pada tanggal 18 April lalu. Tambahan 16 poin di Mugello juga membuat peringkat pembalap asal Spanyol itu naik menjadi kelima. Terlepas dari itu, ada kabar duka di pembalap Moto3, Jason Dupasquier yang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan. Dalam hal ini Mir pun menyampaikan kabar duka untuk Jason Dupasquier,
namun ia tetap puas atas perolehannya di sirkuit Mugello. Terlepas dari balapan dalam suasana duka, karena meninggalnya Jason Dupasquier, saya puas dengan performa yang kami tunjukkan di Mugello, ujar Joan Mir dilansir dari Motorsport. Kehebatan Mir di Mugello juga tidak lepas dari kepiawaiannya memaksimalkan kinerja ban. Dikonfirmasi Mir saat turun di Mugello, ia memilih ban depan belakang berkompon medium untuk Suzuki Gx RR. Tire management merupakan salah satu senjata Mir saat merebut gelar juara dunia MotoGP musim lalu. Di Mugello, teknik itu membuatnya kembali percaya diri. Saya tidak benar-benar bagus di sesi-sesi akhir pekan ini. Tetapi saya mampu menunjukkan kemampuan dalam memakai ban yang sudah terpakai untuk long runs, kata juara dunia Moto3 2017 tersebut. Joan Mir juga menyampaikan perjuangannya berlatih menggunakan ban bekas berujung hasil di Mugello. Semua upaya dan kerja keras berlatih dengan ban bekas, terbayar saat balapan. Saya mampu mengontrol wheel spin sangat baik, dan menjaga agar performa ban tetap bagus sampai finish. Itulah strategi yang membawa saya mampu finish podium. Terima kasih kepada tim yang sudah memberikan saya motor dengan tenaga yang bagus. Podium di sirkuit cepat seperti Mugello sudah seperti kemenangan bagi kami, tutup Joan Mir. Terjatuh lagi, Alex Rins frustasi tak kunjung nyaman dengan motor. Rekan setim Joan Mir, yaitu Alex Rins, merasa kecewa dengan hasil balapan yang didapatinya di MotoGP Italia. Pada putaran 18, Alex Rins terpleset dan kehilangan kontrol atas motor balap miliknya. Ia lantas terjatuh dan tidak bisa menyelesaikan perlombaan hingga tuntas. Kecelakaan ini membuat Rins begitu frustasi. Bagaimana tidak, rekan setim Joan Mir di skuad Suzuki X-Star ini sudah gagal finish pada 4 balapan beruntun. Ia lantas terdampar di posisi 13 klasemen dengan torehan 23 poin saja. Saya sedikit merasa kesulitan dengan bagian depan motor, dan kami perlu menganalisis apa yang terjadi karena saya tidak dapat memahaminya. Ini 4 DNF tak menyelesaikan balapan untuk keempat kalinya secara berturut-turut untuk saya, dan itu tidak normal, ucap Rins. Kami perlu mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang menyebabkan saya kehilangan bagian depan hingga akhirnya terjatuh. Untungnya saya baik-baik saja secara fisik, tetapi jelas saya merasa sangat kecewa, imbuhnya. Rins harus bisa mengembalikan fokus sebelum menjalani seri selanjutnya di GP Catalunya. Jeda yang diberikan hanya semusim, dan Rins harus segera mencari tahu apa yang salah dari motor balapnya. Ia tentu tidak ingin kepahitan di sirkuit Mugello kembali terulang di seri-seri yang akan datang.